Alobank dengan bangga mempersembahkan Festival Musik Internasional pertama di tahun ini, Alobank Festival 2022, menghadirkan penampilan deretan musisi ternama. Hadir 20-22 Mei 2022. 작은 소란을 또 일으켜 Jangan lewatkan Food Bazaar, Beauty, dan Travel Fair, dan masih banyak lagi. Menjadi all-in-one experience festival di Istora Senayan, Jakarta. Untuk hadir di Alobank Festival, pastikan download Alobank app dan upgrade akun kalian ke Aloprime. Nantikan update terbaru di www.alobank.com. Alobank, experience a simple life. Kembali lagi di Good Morning, kita langsung bahas informasi. Ini juga yang jadi ketakutan para orang tua ya, karena penyakit hepatitis akut ini kan katanya menyerang anak-anak gitu. Nah, memang hepatitis akut ini akhirnya muncul di beberapa daerah dan tim transplantasi organ dan jaringan terpadu RSCM yang menangani kasus ini menghimbau agar masyarakat tidak panik. Ya, itu kuncinya ya, jangan panik dulu jadi bisa berpikir jernih. Iya. Dan memang masyarakat juga ini harus paham pencegahan dan juga penanganan dini penyakit yang oleh WHO disebut sebagai penyakit yang tidak diketahui etiologinya ini. Dan apa sebenarnya penyakit hepatitis akut dan apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit tersebut, ini informasinya. Belum selesai pandemi COVID-19, penyakit hepatitis akut misterius mulai menghantui warga ibu kota. Setidaknya 21 anak di Jakarta diduga terjangkit hepatitis akut. Sejumlah tindakan antisipasi pun dilakukan. Di Kota Tangerang, kebijakan menutup kantin dan meminta siswa untuk membawa bekal makanan dan minuman dari rumah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Selain itu, pada pekan depan akan dilakukan pemeriksaan lingkungan dengan melibatkan Dinas Kesehatan mengantisipasi penularan COVID-19 maupun hepatitis. Ketua Tim Transplantasi dan Jaringan Terpadu Profesor Hanifah Oswari meminta masyarakat tidak panik menghadapi kemunculan penyakit misterius ini. Masyarakat harus paham upaya pencegahan dan penanganan kasus penyakit yang menular melalui saluran pencernaan ini. Perkembangannya satu, nggak seperti COVID yang demikian cepat, yang melalui droplet, ya, melalui airborne. Kelihatannya ini lebih mengarah ke saluran cerna dan untuk itu penyebarannya diharapkan tidak akan secepat COVID dan saya kira itu yang perlu digarisbawahi pertama. Yang kedua, jagalah kemungkinan untuk masuk terutama melalui saluran cerna. Yang ketiga, tetap waspada kalau ada sakit yang berhubungan dengan saluran cerna, mintalah pertolongan pada fasilitas kesehatan terdekat. Dokter spesialis anak RSCM Fatima Safira Alatas menjelaskan sejumlah gejala agar orang tua menaruh perhatian lebih. Di antaranya demam, diare, air seni yang keruh hingga bengkak di perut bagian kanan. Biasanya pasien datang dalam keadaan lemas, lalu juga sakit perut tuh bisa terjadi pada bagian tengah yang biasa pada sakit perut berulang, tapi juga bisa sakit perut hebat, bisa di bagian kanan. Kanan itu kalau hati adanya di sebelah kanan atas, jadi kalau ada kanan atas itu nyeri sekali itu dan perutnya terlihat lebih besar, itu harus curiga bahwa ini adalah suatu hepatitis akut. Hingga Kamis 12 Mei belum diketahui penyebab penyakit menular ini dan proses penelitian mendalam masih berlangsung.
Ya, pandemi COVID-19 memang mengajarkan kita mengenai peranan besar dari menjaga perilaku hidup bersih, sehat, dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk terhindar dari penyakit menular, termasuk penyakit hepatitis akut ini. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia pun memberikan beberapa tips untuk mencegah terjangkitnya penyakit hepatitis akut. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan benar. Yang kedua, meminum air bersih yang matang. Yang ketiga, makan makanan yang bersih dan matang penuh. Keempat, membuang tinja dan atau popok sekali pakai pada tempatnya. Kelima, menggunakan alat makan sendiri-sendiri. Dan keenam, memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu, warga juga disarankan untuk menghindari menggunakan kolam renang umum untuk saat ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Ke informasi lain, pihak kepolisian Resor Kulon Progo membongkar makam Ngatiman alias Proyo, korban penganiayaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh selingkuhan istrinya. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, peristiwa penganiayaan terhadap ibu dan anak terjadi di halaman sekolah. Tersangka penganiaya ternyata mantan suami korban. Makam Ngatiman alias Proyo, 39 tahun warga Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, yang tewas dianiaya selingkuhan istrinya pada 4 Mei lalu dibongkar polisi pada Kamis pagi. Pembongkaran dilakukan di tempat pemakaman umum Ngede, Kelurahan Hargomulyo, Kabupaten Kulon Progo. Hasil kita tunggu hal tersebut untuk menguatkan dalam proses penyidikan guna mengungkap perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban. Tersangka SR, 45 tahun warga Pedukuhan Kaligondang, Kelurahan Temon Mulyo, Kabupaten Kulon Progo, sebelumnya dibekuk petugas di rumahnya pada 8 Mei Minggu siang. Kepada polisi, tersangka mengaku jika kembali menjalin asmara dengan istri korban yang juga mantan pacarnya itu sejak 3 bulan lalu. Sebelum tewas, tersangka mengakui jika sempat duel dengan korban. Sekitar 3 bulan dulu sebelum dia punya suami, pacar saya, ya memang kita yang salah. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Kulon Progo. Seorang ASN Dinas Kehutanan di Palembang, Sumatera Selatan diduga menganiaya anak dan mantan istrinya. Peristiwa penganiayaan terjadi pada 11 Mei 2022 di halaman sekolah dasar di kawasan Kalidoni, Palembang. Aksi itu terekam kamera pengawas sekolah. Dalam rekaman CCTV, tersangka mencegat kedua korban yang hendak pergi dari sekolah dengan sepeda motor dan kemudian melakukan penyerangan dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan, mantan istrinya itu menderita 4 luka tusuk, sementara putranya menderita 7 luka tusuk. Usai melakukan penganiayaan, tersangka langsung melarikan diri. Motif terjadinya peristiwa ini diduga karena rebutan hak asuh anak. Sejauh ini kami masih mendalami motif, tapi informasi awal dari saksi-saksi yang berada di TKP ada perselisihan masalah hak asuh anak yang kebetulan sekolah di SD swasta tersebut. Hubungan korban sama pelakunya apa nih? Korban kan ada 2, satunya yang perempuan ini adalah mantan istri dari pelaku. Ya, dari pelaku. Yang remaja, yang laki-laki ini anak tiri. Polisi saat ini sudah memeriksa saksi-saksi. Identitas tersangka pun sudah diketahui. Polisi sudah meminta tersangka untuk menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia. Ke informasi selanjutnya, yang namanya menjaga kebersihan ini kan harus muncul dari kesadaran masing-masing gitu ya. Apalagi sudah diingatkan nih, kalau kebersihan itu adalah sebagian dari iman, jadi Betul. penting bersih itu. Hadis riwayat Muslim ya kan, Anadofatul minal iman, Masya itu Allah. dia Jumat kan. Jumat, Harusnya ya. memang tanpa diingatkan atau tanpa disuruh ya kita harus bisa udah menjaga kebersihan kita sendiri dan juga lingkungan. Kalau enggak bisa bikin orang lain kesel gak sih? Iyalah. Buang sampahnya sembarangan apalagi Nah. bukan
di tempat yang biasa, di tempat umum ganggu gitu. orang lain juga. Nah, seperti kejadian di dekat Jalan Malioboro ini, baru 2 jam dibersihin. Ternyata sebuah sudut jalan di kawasan Patuk, Yogyakarta kembali menerima timbunan sampah. Sampah siapa ini ya? Dan untuk mencegah terulang kembali, petugas terpaksa harus memasang tanda larangan membuang sampah. Sudut Jalan Karel Satsuetubun di kawasan Patuk, Ngampilan, Kota Yogyakarta ini kembali ditimbun sampah. Entah siapa warga yang membuangnya, namun 2 jam sebelumnya titik ini sudah bersih dari sampah. Padahal lokasinya hanya sekitar 5 menit saja bila berkendara menuju kawasan Malioboro. Meski bukan depo sampah sementara, lokasi ini tiba-tiba menjadi titik bagi warga untuk membuang sampah. Warga sekitar mengaku terganggu dan sebenarnya sudah seringkali menegur para pembuang sampah. Saya kan setiap hari di sini, tetap akan menjaga saya buang sembarangnya yang pasti tak ilegal. Cuman kendalanya kalau malam hari, buangnya malam hari kita tidak bisa kontrol, Pak. Kalau siang hari aja setiap hari kita kontroli terus. Pihak kelurahan setempat lalu membuang sampah secara manual dengan menggunakan becak. Setelah itu, lokasi tersebut diberi penanda larangan membuang sampah untuk mencegah warga membuang sampah kembali di sini. Tak berhenti di situ, demi menjaga kesehatan dan bebas bau, lokasi ini lalu disterilkan dengan disinfektan. Kami berharap kepada warga ataupun masyarakat yang mengetahui oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan untuk diviralkan sehingga mereka mempunyai rasa jera dan bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar Kelurahan Ngampilan. Sebelumnya lokasi ini menjadi tempat pembuangan sampah ilegal karena tak ada depo pembuangan sampah sementara di sini. Hal ini terjadi sebagai dampak blokade akses jalan masuk tempat pemrosesan akhir TPA Piungan Bantul oleh warga yang merasa dirugikan akibat limbah sampah yang mencemari lingkungan dan air di sekitar TPA ini. Namun Kamis pagi, TPA Piungan sudah dibuka kembali. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.